In a world of moral ambiguity, we are called to stand firm, champion truth, and light the way. Integrity is the cornerstone of a life that honors God, choosing truth not because it's easy, but because it's right. To live with integrity is to honor God in every decision, every word, and every action. Proverbs 10 verse 9 says, "Whoever walks in integrity walks securely, but he who makes his ways crooked will be found out." Welcome home. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Mari kita satukan kata puji dan banggakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Setiap yang kau kasih ajaib pada dalam kehidupan kami. Kami merasakan kenikmatan. Berkati kedatangan Tuhan dari awal tengah hingga akhirnya ke dalam tangan buat kami. Haleluya. Amin. Kita jemaat Tuhan semua berdiri. Kita mau bersorak-sorak kemuliaan namanya.
Kami aman bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau sumber dari segala sumber dalam kehidupan kami. Hambanya keringatmu
kembali. Bapak kami mengucap syukur buat kasih anugerah dalam hidup kami Tuhan. Kasih menyelamatkan kami. Kami mau kembali kepadamu lebih lagi Tuhan. Seringkali kami merasa terpisah dengan Engkau. Dosa kami memisahkan Engkau dengan kasih. Tapi kasih-Mu terus berjamah setiap kami, menggenggam kami. Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Kasih layakkan seluruh hidupku.
kudus segala penebusan yang Engkau kerjakan bagi kami. Ketika Engkau tahu bahwa kami najis, kami tidak layak di hadapan-Mu. Oleh karena manusia pertama menular sampai kepada masa kami hidup, Engkau tidak tinggal diam, tetapi Engkau Raja berbelas kasihan pada kami. Hosana, 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 hosana. I see the King of glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes, the whole earth shakes. I see His love and mercy washing over all our sins. The people sing, the people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Sama-sama Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna in the highest.
yang lalu kita bersuka cita karena ada salah seorang saudara kita yang memberi diri untuk dibaptis, tanda bahwa yang bersangkutan telah menyerahkan diri menjadi kepunyaan juru selamat Tuhan Yesus. Dan pada hari Minggu pagi ini hendak menerima kitab suci sebagai makanan rohani harian, tetapi juga sekaligus akan membaca teks covenant, yaitu satu janji untuk mau bergabung dengan kita sebagai keluarga besar kerajaan Allah. Saya sedang maju ke depan bersama-sama dengan saya di sini, Deborah Bening Woro. Mari, sini, ya, jangan takut. Anda diterima menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Ya, sekarang menjadi kepunyaan dari Tuhan Yesus. Ya, tolong bacakan satu pernyataan kesediaan untuk menjadi keluarga kerajaan Allah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya Deborah Bening Woro mengucap syukur atas jenjang lahir baru yang saya masuki dengan ditandai sakramen baptis. Sesuai dengan pesan Tuhan, maka dengan ini saya memasuki jenjang beritan untuk dibentuk oleh firman Tuhan yang akan saya terima dengan tekun dan setia, serta menerima bimbingan dari Roh Kudus yang memimpin kehidupan saya. Untuk itu, saya terhimpun resmi sebagai jemaat gereja ini, sehingga jemaat gereja ini menjadi keluarga besar saya yang bersama-sama dengan saya berdoa, dibentuk oleh firman bersama, serta saling mengasihi dan saling melayani selaku tubuh Kristus. Saya akan tunduk dengan kerendahan hati kepada otoritas-otoritas yang telah diutus Tuhan. Arah tangan kepada kita ini, kita akan berdoa. Bapa, anak-anak ini dengan kerelaan hati datang kepada Engkau, menjadi anak-anak, menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Engkau tidak pernah menyuruh pergi dengan tangan yang kosong. Setiap orang yang datang tersungkur mengungsi kepadamu. Segala majikan lama sudah ditinggal, segala tuan-tuan yang lama sudah ditinggal, dan sekarang dia berhak dan sudah memperoleh satu meterai yang Engkau sudah perintahkan, yaitu baptisan air. Maka meterai yang berikut yaitu kuasa Roh Kudus, pengurapan dari tempat maha tinggi kami minta dicurahkan kepadanya. Oralah Bapa yang masalah kuasa dari tempat maha tinggi dari Engkau, kewibawaan yang berasal daripada Engkau. Ia berhak menjadi anak-Mu dan berhak untuk menyapa Engkau sebagai Bapa surgawi, dan segala kemenangan, segala pemulihan, segala berkat, segala penyertaan ia berhak untuk terima daripada-Mu sebagai Bapa dari Deborah Bening Woro. Tuhan, terima kasih untuk tantangan-tantangan yang berikut yang ia suka tidak suka harus hadapi. Engkau tidak membiarkan anak-Mu karena Engkau sayang padanya. Engkau akan memberikan pembelaan, Engkau akan memberikan penyertaan, Engkau memberikan kecerdasan, Engkau memberikan hikmat marifat dari tempat maha tinggi, Engkau memberikan pengawal-pengawal yang baru, yaitu malaikat-malaikat yang diutus untuk melindungi Woro Tuhan di dalam tangan kasih penyertaan dalam perjalanan kehidupannya Tuhan. Terima kasih, masih ada banyak ujian di mana ia harus berguru, dimuridkan di dalam gereja ini. Engkau akan memberikan seluruh pertumbuhan oleh Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Amin. Dari gereja menyerahkan makanan rohani berupa kitab suci setiap hari dibaca menjadi makanan untuk roh-rohmu. Ini adalah sertifikat tanda resmi dari sesudah dibaptis. Tuhan menyertai. Puji Tuhan. Siapa mau menyusul? Iya. Karena gereja bukan eksklusif tertutup, tetapi gereja inklusif, artinya terbuka. Bukan tertutup di dalam dinding-dinding bangunan tempat ibadah, tetapi harus menjadi garam dan terang untuk sekitar kita. Tuhan Yesus belum datang yang kedua kali, artinya kita belum selesai untuk
mengajak pribadi-pribadi yang Tuhan tunjuk untuk menjadi muridnya dan turut diselamatkan dalam keselamatan yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menerima perjamuan Tuhan dan Mbak Wening sudah berhak untuk menerima perjamuan nanti karena sudah menjadi warga kerajaan Allah yang ditebus. Ya, bagi yang belum dibaptis, belum menerima perjamuan, menunggu sampai dibaptis termasuk anak-anak karena belum mengerti akan makna dari perjamuan. Saudara, sebelum kita menerima perjamuan Tuhan, ada dasar firman yang harus kita terima bersama-sama. Ya, yaitu tema tentang ku terima seluruh penebusan, ku terima seluruh penebusan. Didasarkan dari Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 45, kita akan membaca bersuara bersama-sama. Injil Markus pasal yang 10 ayat 45, siapkan hati, jiwa, roh. Ya, terpampang di depan Markus 10 ayat 45 dibaca 1, 2, 3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yang percaya berkata amin. Karena anak manusia hanya besar, M-nya besar, berarti bukan yang diperankan atau lahir dari ibu namanya anak manusia. Kita juga lahir dari ibu namanya anak orang atau anak manusia. Tapi ini A besar, M besar, A-nya besar, M-nya besar, berarti itu satu titel, satu gelar. Maka A-nya besar, anak manusia. Itu adalah Allah sendiri yang 2000 tahun yang lampau firman-Nya, sabdanya meluncur ke bumi, lalu berwujud manusia, lahir dari seorang ibu manusia. Maka beliau berhak bergelar anak manusia, sebab yang bukan manusia, beliau roh, firman-Nya Allah, tetapi menjadi manusia menurut Yohanes pasal 1 ayat 14. Itulah juru selamat kita, penebus kita, yaitu anak manusia. Gelarnya selain anak Allah atau anak tunggal Bapa, tetapi juga anak manusia. Juga datang bukan untuk dilayani. Jadi 2000 tahun yang lampau beliau melawat bumi, melawat penduduk bumi untuk melayani. Berarti beliau yang maha tinggi itu, saudara, yang biasa dilayani oleh pelayan-pelayan berupa malaikat. Biasa dilayani berarti majikan atau tuan. Tetapi 2000 tahun yang lampau dibalik, beliau yang justru merendahkan diri menurut kitab Filipi untuk melayani yang biasa dilayani, bendoro, tuan, majikan. Tetapi 2000 tahun yang lampau beliau luar biasa melayani penduduk bumi. Saudara tidak bisa dapati ilah, berhala, sesembahan yang lain yang seperti itu. Karena semua sesembahan yang lain itu di luar Tuhan Yesus adalah meninggikan diri. Jadi menempati tempat yang posisinya tinggi, lalu semua yang menganut dan mengikuti dia harus tunduk diperintah. Tetapi yang satu ini merendahkan diri, yaitu bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Nah, yang luar biasa pelayanannya bagi kita. Padahal kita ini ciptaan, ya. Jadi sang pencipta malah melayani yang diciptakan. Apa tidak hebat, memecahkan rekor dan tidak ada padanannya. Kita yang diciptakan, beliau yang menciptakan. Tapi sang pencipta malah melayani kita yang diciptakan. Jadi kita kalau perasaan kita peka, pasti kemudian memangnya siapa? Saya ini siapa Tuhan? Engkau sampai seperti itu. Saudara tidak dapati pada Allah yang lain. Cuma satu itu. Itulah Tuhan Yesus. Ya. Melayani dan untuk memberikan. Nah, di situ kemudian dikonkretkan melayaninya dengan cara apa? Apakah seperti yang di rumah makan itu membawa nampan, kemudian bawa bakso, mari. Apakah seperti itu? Apakah seperti laden yang ada di tempat orang mantu bawa makanan diberikan kepada tamu? Saudara, dengan jelas disebutkan
sangat spesial melayani untuk memberikan nyawanya, Ini saudara yang menghancurkan banyak anak-anak Tuhan, menghancurkan hati banyak anak-anak Tuhan, karena tidak ada satupun sesembahan yang mau seperti itu. Beliau maha tinggi, maha mulia, maha kuasa, tapi gengsinya beliau pertaruhkan. Sehingga cara melayani kita adalah pakai nyawa dan dapat berhala seperti itu, ya saudara. Nyawanya dipakai untuk melayani kita. Maka kalau kita tidak berterima kasih, tidak bersyukur, ya keterlaluan, saudara. Maka seumur hidup kita, bahkan sampai kepada kekekalan adalah hidup mengucap syukur, hidup yang sudah dilayani pakai nyawa. Hidup yang sudah dilayani dengan korban yang sangat mahal. Harga nyawa seorang anak Allah, yaitu Sang Sabda Tuhan yang menjelma menjadi manusia, bergelar anak manusia, pakai nyawa menjadi tebusan. Jadi nyawanya itu diapakan? Caranya melayani, nyawa dia fungsikan menjadi alat tebus. Tahu Pegadaian, saudara? Tahu Pegadaian di Solo ada daerah Biduran menghadap ke utara itu ada namanya kantor Pegadaian. Saya perhatikan waktu kecil orang-orang bawa gelang, bawa cincin, karena mau lebaran terus mungkin butuh uang lebih, terus dibawa ke situ, digadekan di kantor Pegadaian. Terus nanti bawa uang, cincinnya ditinggal. Berarti dia pertaruhkan apa? Barangnya itu. Jadi hak miliknya atas barang-barang tersebut sudah tidak 100%. Kalau masih dijari, masih dibawa kemana-mana, cincinnya, gelangnya, dia berhak 100% karena itu miliknya. Tapi begitu dilepas, digadekan, saudara, haknya atas barang itu menjadi merosot betul karena digadekan. Sehingga sewaktu kalau tidak ditebus, nanti sudah lebaran selesai, dia tidak bayar Pegadaian, cincinnya hilang, betul? Ya. Haknya berkurang karena digadekan. Barang yang digadekan itu apa? Kalau sudah selesai lebaran, ibu-ibu tadi butuh ditebus. Berarti dia harus bawa uang, berikan ke kantor Pegadaian, cincinnya balik. Miliknya yang tadi sudah 100% tetapi merosot tadi balik 100%, jadi miliknya gelangnya balik karena ditebus. Itu kantor Pegadaian. Saudara, ada yang lebih serius daripada gelang cincin yang tergadaikan, yaitu apa? Nyawa kita, roh kita. Oleh karena dosa di dalam kitab suci disebutkan itu hutang. Dosa adalah hutang atau debt. Sehingga kemudian yang tergadaikan adalah roh kita, hidup kita. Sehingga kemudian kalau tidak ada yang menebus, saudara, ini sudah bukan milik pribadi 100% karena sudah tergadaikan oleh dosa. Kita berkata bahwa kita tidak berbuat salah dalam kandungan ibu. Mazmur 51 ayat 7, belum bisa nyolong bayi dalam kandungan, belum bisa bohong, sudah dikandung dalam dosa. Loh, dia belum berbuat salah kok berdosa. Berarti dosa itu bukan hanya berbuat salah, tetapi ketika tidak tahu apa-apa sebagai fetus, sebagai embrio, tidak bahkan kecil lagi sebagai zigot di dalam perut mamah sudah berdosa. Berarti dosa itu bukan hanya terbatas pada perbuatan saja, tetapi tahu-tahu dari nenek moyang sudah ada kotoran yang menurun lewat DNA, lewat darah. Karena kitab suci berkata bahwa roh orang terletak dalam darah, mediumnya darah. Jadi menurun dosa turunan. Nanti kalau sudah lahir berbuat dosa, ada dosa pikiran, dosa perbuatan, ada dosa berupa kepasifan yang seharusnya diperbuat tapi tidak dia perbuat, juga dosa-dosa. Jadi menumpuk. Itu sama dengan tergadaikan. Sehingga kalau lepas ucul, saudara, begitu meninggal sudah telat. Didoakan dari rumah juga sudah telat. Karena sudah tergadaikan lepas karena dosa turunan, dosa pikiran, dosa hati, dosa ucapan, dosa perbuatan, itu sama dengan roh kita, hidup kita sudah masuk ke Pegadaian. Kalau tidak ditebus, ini bengong terus.
peng. Kalau tidak ditebus saudara itu ucul lepas bablas. Itulah sebabnya ada sang sabda yang muncul datang ke bumi memakai wujud pria Yahudi, memakai gelar anak manusia. Buat apa? Melayani dunia pegadaian saudara. Sekali lagi bukan gelang dan cincin, tapi hidup kita karena dosa sudah tergadaikan. Kalau sampai lepas mati tidak ditebus, sudah ya masuk ke tempat perutnya bumi, di mana sana ada api yang menyiksa arwah-arwah itu. Orang-orang Rusia pernah menggali belah dalam itu ada apa-apanya, digali begitu sampai berapa meter. Tidak ada yang berani takut, diuruk semua, ditim karena mendengar jeritan dari jutaan orang dari perut bumi. Tidak berani lanjutkan. Itulah tempat roh-roh yang tidak punya penebusan. Hidupnya sudah tergadaikan. Ngeri kan saudara? Maka selama kita masih hidup inilah kairos, kesempatan untuk mengulurkan tangan Tuhan, sang anak manusia, sang sabda yang menjadi manusia. Aku mau engkau tebus, engkau layani pakai apa nyawamu. Maka di hadapan kita ada minuman berwarna merah menunjuk kepada makna darah suci, bukan darah kita. Darah kita sudah kotor ya. Darah suci Tuhan Yesus, Allah yang menjadi manusia. Dan ada hostia yang menunjuk kepada makna tubuh Kristus yang dirobek-robek koyak menjadi pengganti dari kita supaya kita jangan ke neraka. Pada akhir zaman perut bumi yang penuh dengan orang-orang yang menjerit-jerit berkelojotan itu menyebut apa? Kegelapan di mana terdapat ratapan dan tertiki. Jadi menjerit-jerit di sana tidak selesai. Yang paling ngeri adalah kesadaran bahwa aku tidak akan keluar dari situ. Frustrasi yang luar biasa yang tidak katakan. Pada akhir zaman seluruh bumi itu akan dicongkel lalu dimasukkan ke dalam lautan api kekal yang namanya Gehenna atau neraka. Jadi ada penghukuman ke satu, ada penghukuman yang kedua. Kalau tidak menerima pelayanan tebus dengan nyawa sang anak manusia. Maka kita berkumpul pada hari ini tanggal 1 September. Hari yang harus sungguh-sungguh kita pastikan aku terima engkau Tuhan, ya, sang penebus yang melayani aku dengan nyawamu. Itu saudara. Ada 7 tebus yang kita tebus, yang dia tebus apa saudara? Satu kita lihat sama-sama. Penebusan atas harta benda dan diri yang tergadai, terjual, jadi tidak punya apa-apa sehingga terpaksa menjual barang-barang, lalu saudara kehilangan barang itu karena apa? Digadaikan. Tetapi Tuhan memberikan nyawanya supaya apa yang hilang dari kehidupan saudara termasuk barang, Tuhan mau ganti. Sampai ke materi, ini bukan bicara mengenai harta rohani, tapi barang materi hilang. Tuhan mau tebus. Coba lihat ayatnya. Imamat pasal 25, 29, 30. Apabila seorang menjual rumah bukan rumah rohani, ya rumah sungguhan. Sampai lepas tempat tinggal di satu kota yang berpakai tembok, maka menembus dalam teks aslinya berbunyi gehulah. Diterjemahkan menjadi tebus gehulah. Hanya berlaku selama setahun, mulai dari hari jualnya menembus berlaku hanya 1 tahun. Itu sebenarnya bayang-bayang satu isyarat yang menunjuk kepada karya Tuhan Yesus ketika kita teriak, hilang Tuhan, hilang barangku. Tapi beliau yang menjadi anak manusia itu menebus satu barangnya saudara yang lepas, bukan salahnya saudara ya. Tapi kalau memang kita yang nakal main judi tanahnya hilang ya. Ini lain. Kita sudah kepepet kan karena kita nakal. Tuhan akan menebus terus ikut. Ayo. Berikutnya. Penebusan untuk orang miskin dalam perbudakan. Karena
mau jual rumah enggak ada, jual tanah sudah dijual, habis tinggal badan ini. Maka jadi budak, kasihan ya beberapa warga negara Indonesia yang jadi kapal di Sio, saudara, sampai kemudian tahan loncat laut bunuh diri. Kapal-kapal asing, ada yang milik Taiwan, ada yang milik Cina, ya, tahan jadi budak, gajinya ditunda-tunda, ya saudara. Belum kalau salah dihukum dan seterusnya enggak kuat lalu saudara. Zaman dulu sudah ada perbudakan. Nah itu yang dibohongi, kasihan katanya kerja di rumah makan, kerja di hotel, terus karantina satu asrama dicendap, bisa lari, kirim ke Batam kemana. Itu perbudakan, human trafficking. Tapi kalau ada anak Tuhan mengungsi, kabarnya ada juru selamat yang bisa menolong saya. Yesus teriak, Tuhan menebus orang miskin itu dalam perbudakan. Entah polisi yang datang, entah yang jahat itu jahati orang lain sampai dia lepas. Penegakan kembali terhadap martabat. Itu kalau sudah tidak barang-barang dirinya sendiri dijual. Bukan hanya wanita tapi pria juga menjual diri. Ngeri ya. Sampai sekarang jangan dikira zaman modern sudah masih human trafficking terus berikut yang ketiga. Masih kedua ya. Apabila seorang asing atau seorang pendatang di antaramu telah menjadi mampu sedangkan saudaramu yang tinggal padanya jatuh miskin sehingga menyerahkan dirinya kepada orang asing atau pendatang di antaramu itu atau kepada seorang berasal dari kaum orang asing, maka sudah ia menyerahkan dirinya, ia berhak ditebus, diberi gula. Artinya dilepaskan dari situ, berarti majikan cibudak dibayar oleh family. Nah, family ini gambaran dari Tuhan Yesus. Yuk. Terus. Penebusan terhadap orang sedang terancam atau tertawan marah bahaya. Itu juga satu penebusan kita dalam bahaya di bumi, macam-macam bahaya, saudara. Ada orang jahat mencegat di jalan, bahkan family yang tidak suka kepada kita bisa menjadi bahaya. Bermacam-macam. Kita diluputkan dari bahaya, Tuhan lindungi karena ada penebus terus berikut. Ayub pasal 23, luputkan aku dari tangan musuh atau tebuslah padah. Ada gehulah, ada padah, yaitu dilepas dari tangan orang jahat. Sudah dikeroyok mau perampok di sekitar kita, tapi kita berseru kepada Tuhan sama dengan kesaksian kerusuhan ini, anak-anak Tuhan memberi kesaksian. Kok ada saja cara Tuhan menolong. Entah malaikat menyamar di orang tua, tahu-tahu yang sudah dikepung, ya itu lari semua. Kok takut sama orang tua? Ternyata mau ucapkan terima kasih orang tuanya sudah hilang. Berarti itu bukan orang asli, tapi utusan Tuhan yang melakukan padah. Apa itu? Tuhan Yesus menebus lewat padah, ngutus malaikatnya, ya. Oleh kuasanya, itu ayat 6. Terus berikut. Mazmur 69, datanglah kepada tebuslah aku gagal. Bebaskanlah aku karena musuh-musuhku ada gagal. Itu juga ketika saudara di dalam bahaya terancam, tidak bisa tidur. Ini gimana? Ya. Saudara berseru kepada Tuhan. Yesus itulah penebus yang melepaskan kita, membebaskan kita dari musuh-musuh. Seperti pemazmur sudah bersaksi seperti itu. Dia penuh dengan bahaya hidupnya, dan dia bersaksi ada gagal buat pemazmur, tapi juga saudara yang dalam ruangan ini, amin. Ya. Terus berikut. Mazmur 107, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarkanlah dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya gagal dari kuasa yang menyesakan. Apakah itu demi setan yang membuat mimpi saudara buruk, atau satu kanan membuat saudara depresi, mental depression, ya. Rumah sakit jiwa laris yang di sebelah timur sana karena orang-orang depresi, saudara. Tertekan. Kalau sudah tertekan, nyebrang ke tubuh karena pikirannya, hatinya galau, takut, saudara. Tuhan melakukan gagal. Sehingga orang-orangnya memperoleh damai sejahtera. Kalau tidak, saudara, dia akan mati cepat, mati dalam keadaan kasihan, saudara.
Maka kemudian kita juga harus belas kasih kepada orang-orang yang tidak punya penebus. Tawarkan kalau saudara punya penebus ini. Berikut. Mari terus. 4 penebusan atas kesia-siaan atau ke apa? Sia-sia itu apa? Percuma. Buang tenaga, saudara buang biaya, buang waktu. Loh, kok hasilnya kemudian sia-sia. Orang tidak di dalam Tuhan itu banyak hal yang sia-sia, tetapi kemudian Tuhan belas kasihan. Yuk kita lihat ayat-ayatnya. Mari halaman berikut. 1 Petrus 1 ayat 18, kamu telah ditebus. Itu ada kata Yunani lutro, ditebus dari apa? Cara hidupmu yang sia-sia, yang terbuang cuma kasihan kalau sejak muda terus. Aku mau bertobat besok tahu rambutnya sudah putih belum tobat juga. Ya kalau masih diberi umur panjang tahu-tahu sudah 60 gimana saudara? Kebanyakan nakal. Saudara, waktunya hilang sia-sia. Tuhan bisa enggak menebus? Bisa, tapi orang-orang mau enggak datang kepadanya. Diberi lutru, ditebus sehingga kemudian tidak lagi sia-sia atau unproduktif. Tetapi apa yang dikerjakan oleh tangan yang mendatangkan berkat, apa yang dikerjakan dari aktivitasnya menjadi berkat buat dirinya, buat orang lain, saudara dan Bapak dipermuliakan. Lawan dari apa? Sia-sia. Terus lagi. 5 penebusan berupa kebinasaan skala besar masal sebagai pengganti nyawa umat Allah supaya umat Allah ini tinggal hidup sehat. Tapi Tuhan harus merelakan 2 laksa, 3 laksa, puluhan ribu rebah supaya yang hidup Tuhan merelakan ada bangsa-bangsa yang kena rudal, kena gunung berapi, kena tsunami, saudara. Itu ada dalam kitab suci dari kitab Yesaya pasal 43 seperti itu. Kenapa orang-orang percaya hidup sampai panjang oleh karena ada orang-orang yang relakan dalam jumlah besar melayani nyawanya. Lihat ayatnya. Amsal 21. Orang-orang fasik dipakai sebagai tebusan atau kofer. Ya, orang fasik, orang tidak bertuhan dipakai sebagai tebusan. Artinya menggantikan saudara itu loh. Saudara nyawanya mau dicabut. Terus Tuhan ganti dengan orang banyak namanya kofer. Maka disebutkan apa? Orang fasik dipakai tebusan menjadi pengganti bagi orang benar dan hianat sebagai ganti orang jujur. Sehingga kutuk yang semestinya itu menimpa saudara tapi dibelokkan kepada orang lain. Kok gitu ya Tuhan apa engkau enggak jam? Itu haknya beliau ya. Kita enggak bisa protes saudara. Itu hak prerogatif beliau ya. Terus lagi. Yesaya 43. Aku menebus satu kofer dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Jadi mestinya kita yang celaka, tapi celaka ditimpakan pada Mesir, Ethiopia, Sheba bawahnya. Oleh karena engkau berharga di mataku, saudara, engkau berharga di mata Tuhan dan mulia dan aku ingin mengasihi engkau, maka memberikan manusia sebagai gantimu. Bangsa-bangsa sebagai gantinya wahmu. Jadi ada pengganti kita supaya kita dengan generasi apa itu anak manusia Tuhan yang melayani kita dengan nyawanya menggantikan kita. Cukupkah? Tidak, masih ditambah bangsa-bangsa. Itu Ethiopia, Sheba, Mesir sebagai gantimu. Mereka kena malapetaka supaya jangan kita yang kena. Utang-utang dulu saudara, ngucap syukur. Bangsa-bangsa sebagai gantinya wahmu. Dulu saya pikir salah terjemahan Anda, saudara. Teks aslinya memang berbunyi seperti itu. Terus yang berikut, keenam, penebusan terhadap anak sulung biasanya, apalagi yang tradisional ya menerima wasiat untuk memimpin adik-adiknya terima warisan, saudara. Lalu nama dari ayat dipasang pada anak itu adalah penerus hidup orang penyambung hidup. Maknanya hidup tak berkesudahan. Maka anak-anak sulung perlu ditebus sampai anak binatang. Dalam kitab Taurat terus lihat di dalam kitab Keluaran 13. Ketika Firaun dengar menolak membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, kecuali anak sulung yang ditebus pakai darah.
Dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan yang sebabnya maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir dahulu dari kandungan sedang semua anak sulung di antara anak-anak laki ku tebus atau pada. Ditebus artinya anak sulung itu biar terus hidupnya memikul atau mengemban amanat dan dipasangi nama dari bapaknya. Jadi bapaknya sudah meninggal tapi namanya disebut terus pada dunia orang hidup karena namanya dipasang pada anak sulung. Itu maknanya adalah hidup tak berkesudahan. Tuhan Yesus melayani kita supaya hidup kita tak berkesudahan. Jadi bukan mentok nanti 72 tamat. Bukan tamat. 75, 80 tamat, bukan tamat, saudara. Tetapi apa? Hidup tak berkesudahan karena diberi berkat anak sulung. Seperti punya Yakub yang diambil dari kakaknya adalah hak anak sulung. Terus berikut. Ya. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua bangsa. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebus, beritahu kepadaku supaya aku tahu sebab tidak ada orang dapat menebusnya kecuali engkau. Engkau itu orang namanya Boaz, gambaran dari Kristus. Sesudah engkau aku. Lalu berkatalah aku akan menebusnya, kata Boaz ayat 5. Tetapi kata Boaz, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga perempuan Moab itu, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan orang-orang itu di atas milik pusakanya. Jadi suami dari Rut sudah tidak ada, kemudian diberi seorang bernama Boaz penebus. Ya. Tapi milik dari orang ini yang kemudian menaungi, sehingga Rut itu dengan rendah hati di dalam gudang tempat menyimpan makanan lumbung dia berkata, tebuslah aku. Itu gambaran dari kita semua dan Boaz gambaran dari Tuhan Yesus untuk dinaungi oleh Tuhan. Ya. Terus berikut supaya beroleh hidup kekal. Nah itu suami wafat, istrinya yang merah. Terus suami wafat itu namanya harus ada. Maka kemudian di dalam perjanjian lama peraturan kuno yang sudah berlaku, si almarhum punya adik yang warnanya kuning. Sehingga yang warnanya kuning jadi suami kedua dari yang merah itu. Suami kedua. Tetapi syaratnya ketika punya anak dengan suami kedua, yang hijau kecil itu anaknya, si kecil yang warnanya hijau harus dipasangin nama dari almarhum. Tidak boleh yang kuning itu namanya sendiri. Kenapa kok yang meninggal namanya dipasang pada anak kecil yang warnanya hijau? Karena namanya adalah hidup kekal. Yang sudah meninggal terus ada. Maka namanya dipasang ke kanan, saudara. Itu makna dari apa yang tadi dibaca. Terus berikut. 7 penebusan atas dosa. Tadi sudah dijelaskan ada dosa perbuatan, dosa turunan, dosa perkataan, dosa hati, saudara. Harus dilunasi karena itu sudah tergadaikan. Kalau tidak tebus, hilang, ngeri. Ya. Harus ditahhirkan, dicuci. Maka ada kata yang namanya tahhir. Bahasa Arab tohir, saudara. Lihat ayat berikut. Imamat 5 ayat 5 sampai 6. Orang yang bersalah harus mengakui kesalahannya dan untuk tebusan dosanya ia harus membawa seekor domba atau kambing itu zaman dulu, kambing, domba, sapi. Ya. Untuk Tuhan imam harus mempersembahkan korban supaya dosa orang itu diampuni. Jadi pengampunan itu mahal, saudara. Saya lihat diskusi di YouTube ramai sekali orang banyak yang nggak ngerti. Kok gitu harus ada penumpahan darah. Allah kan maha kuasa, jadi kalau mau mengampuni dosa orang kan tinggal cara saja. Kok diampuni, kok dimaafkan, kan beres. Kalau mau bisa enggak? Kalau mau bisa, tetapi Tuhan punya patokan. Pengampunan itu mahal, hanya tulis nota, tulisan kamu dimaafkan, diampuni, bukan semurah itu. Karena kita kan dalam kitab Ibrani tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Harus ada penumpahan darah manusia yang biasa sudah tercemar. Harus darah dari seorang manusia yang suci. Tuhan Yesus suci, saudara, seperti nabi-nabi.
Maka jangan ikut nabi-nabi. Ya. Ikut apa? Tuhan Yesus. Darahnya suci buat mencuci kita. Supaya kita yang sudah digadaikan ditebus. Tidak hilang, saudara. Diampuni kafar atau kover. Terus penebusan atas dosa kita, kisah para rasul 1 ayat 14 dibaca bersama-sama 1, 2, 3. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Mari tutup mata. Oh kudus penebusanmu. Sucilah engkau. Sucilah engkau Tuhan. Kudus. Mari yang melayani untuk maju Bapak-bapak. Layak kami Tuhan, darah mahal. Darah mahal, tubuh mahal yang sudah diberikan kepada kita untuk membayar lunas apa yang sudah tergadaikan. Kudus namamu, kudus penebusan. Layakkan kami sehingga perjamuan Tuhan ini tidak akan membawa kutuk, tetapi justru sebaliknya membawa kekuasaan kemenangan. Kami dilunasi oleh Engkau Tuhan. Sucilah Tuhan. Sebagai paruh Tuhan di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang-orang menuntukkannya terhadap dia. Bagi kita pun dia tidak masuk hinaan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena ulah, dipukul, ditindas Allah. Padahal dia tertikam karena memberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh lur-lurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian ini sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan menimpa kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. Dia tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti domba yang keluh di depan orang-orang yang mentinting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil dan tentang nasibnya. Siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia tertus dari negeri orang-orang hidup. Karena perontakan umatku, ia anak ulah. Orang-orang menekankan kurnya di antara orang-orang fasik dalam matinya. Ia ada di antara jahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan diri sebagai korban pada penebusan salah, ia akan lihat turunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Dan sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang menjadi puas, dan hamba itu sebagai orang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya dan kejahatan mereka dia pikul. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Glory,
pelayanan yang sudah Engkau kerjakan buat kami. Engkau melayani dengan nyawa-Mu. Apa yang terkadang dalam hidup kami Engkau bayar sampai lunas, supaya kami jangan pergi ke neraka. Makasih Tuhan, tubuh-Mu sudah dikorbankan, dan dengan apa yang kami mau makan ini bersama dengan itu pula roh kami juga bersekutu dengan tubuh-Mu yang sudah dikorbankan 2000 tahun yang lampau. Saudara makan sama-sama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika malam-malam Paskah berkumpul bersama dengan murid-murid-Mu, dan Engkau berkata, inilah darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa banyak orang. Tuhan, dari sekian banyak orang yang berdosa, kami ada di antaranya, tapi Engkau tebus, Engkau lunasi dengan darah perjanjian. Saudara-saudara minum sama-sama dengan percaya, dosa kita diampuni. Saudara-saudara sembah Dia. Bisikan, I love you. I love you Jesus. I love you Jesus. I love you Lord Jesus. Menembus kami yang hidup. berkuasa menggantinya dengan yang baru, yang lebih baik. Martabat kami, kehormatan kami yang jatuh dan tercoreng, Engkau menebus dan mengembalikan kehormatan itu bukan oleh kasih kami, tapi oleh kasih. Musuh yang membahayakan kami, malapetaka yang membahayakan kami, bahaya besar dalam neraka. Engkau sudah singkirkan oleh karena Engkau sudah pasang badan buat kami. Kerugian kami Engkau berikan rugi bahkan berlipat ganda. Nyawa kami Engkau tebus, hidup kami Engkau berikan sambungan sampai hidup kekal. Dosa kami Engkau hapus. Terima kasih. Jemaat mengucap syukur dalam bentuk persembahan, kuduskan sucikan apa yang kami hendakin bersama-sama, bukan karena paksaan, bukan karena kewajiban, tapi karena cinta ada Engkau. Haleluya. Selalu melekat
inilah jemaat semuanya, baik yang sudah lama beribadah kepada Engkau maupun jemaat yang baru. Engkau mengasihi mereka semua, Engkau mengasihi keluarga mereka, Engkau mengasihi rumah tangga, mengasihi pekerjaan mereka, menolong mereka Tuhan. Bukakan jalan, curahkan kecerdasan, curahkan hikmat, bahkan apa yang sudah dililit oleh jalan buntu Engkau sendiri berdiri sebagai jalan kebenaran dan hidup. Dicurahkan pada siang hari ini berkali-limpahan menangkan kejayaan belas kasih di dalam Allah Bapa di surga. Kasih karunia sang terindah menebus kami Tuhan Yesus Kristus, penyertaan sukacita kemenangan damai sejahtera Roh Kudus pada hari ini diberikan sampai pada Tuhan kami, sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya percaya seluruh bersama. Amin. Kami kasih salam kami kanan. Jangan